Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kali ini kita akan membahas tentang keagungan Al-Quran. Di balik keagungan Al-Quran yang telah menjadi petunjuk bagi umat Islam sepanjang masa, terdapat begitu banyak rahasia yang tersembunyi dalam setiap kalimatnya. Al-Quran mengisahkan banyak tokoh sebagai pelajaran. Namun, di antara tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Al-Quran, terdapat sosok misterius yang namanya justru disembunyikan. Sosok ini menarik perhatian para ahli tafsir dan para pecinta Al-Quran yang ingin menggali lebih dalam tentang jati diri sosok-sosok misterius itu. Lantas siapakah mereka? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk tidak menyebutkan nama-nama mereka? Tonton video sampai akhir agar tidak gagal paham dan tersesat. Dimatikan 100 tahun dan dihidupkan kembali di dalam Al-Quran. Terdapat seseorang yang dikisahkan tanpa nama, padahal dia telah mengalami pengalaman yang menakjubkan dan menyerupai sebuah mukjizat, yaitu dimatikan selama 100 tahun, lalu dihidupkan kembali, dan dia masih menjadi misteri hingga kini dikisahkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 259, yakni seorang yang pergi melewati kota yang hancur. Ketika dia melihat reruntuhan kota itu, dia berkata bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kota ini setelah hancur. Menjadi puing-puing dia meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali kota yang telah hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab keraguan orang itu melalui kekuasaannya, yaitu dengan mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Setelah mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali dan bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Lalu ia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Kemudian Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Saudaraku yang beriman, siapakah sosok yang mengalami kejadian luar biasa itu? Menurut tafsir Ibnu Katsir, para ulama berbeda pendapat tentang siapa orang tersebut. Menjahid Ibnu Jabir mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Adapun negeri yang disebutkan dalam ayat tersebut, menurut pendapat yang terkenal, mengatakan Baitul Maqdis atau Palestina. Orang tersebut melewati negara itu setelah negeri tersebut dihancurkan oleh mortal dan semua penduduknya dibunuh. Sedangkan dari luar, dari Ibnu Ishaq mengatakan bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sementara itu Ibnu Abu Hakim meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang yang disebut dalam ayat ini adalah Uzair. Hal yang sama juga didirikan oleh Ibnu Jarir. Menurut Ibnu Katsir, dari semua riwayat, pendapat yang paling terkenal adalah bahwa orang tersebut adalah Uzair. Uzair adalah salah seorang ulama Yahudi. Beliau termasuk tawanan yang dibebaskan oleh Raja Persia dan diperbolehkan kembali ke Yerusalem pada tahun 451 sebelum Masehi. Uzair adalah tokoh agamawan Yahudi yang berhasil menghimpun kembali kitab suci Yahudi setelah sebelumnya lenyap pemindah singgasana Ratu Balkis. Dalam kisah Nabi Sulaiman, salah satu babak cerita yang paling terkenal dan direkam dengan cukup detail dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Dalam sebuah pertemuan diplomatik antara dua pemimpin kerajaan tersebut, Nabi Sulaiman menginginkan pemindahan singgasana Ratu Balkis dari kerajaan Saba di Yaman ke istananya sendiri di Palestina dalam waktu sekejap. Menanggapi hal ini, salah seorang pengikut Nabi Sulaiman dari kalangan jin menyatakan kesanggupannya dengan jaminan bahwa singgasana tersebut akan dipindahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Meskipun Nabi Sulaiman tampaknya belum merasa puas dengan penawaran jin Ifrit tersebut, kemudian seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Dia berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana tersebut terletak di hadapannya, beliau berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tidak mengungkapkan identitas orang yang membawa singgasana tersebut. Orang itu menjadi misterius. Al-Quran hanya menekankan bahwa orang tersebut memiliki ilmu dari Alkitab. Tafsir Jalalain.
Ketika menjelaskan ayat ini menyebutkan bahwa sosok misterius itu bernama Al-Sif ibnu Barahiyah. Dia terkenal sangat jujur, dan memiliki pengetahuan tentang asma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang agung yaitu suatu asma yang jika doa dinaikkan, dengan menggunakan asma tersebut pasti doa tersebut akan dikabulkan. Namun setelah itu sosok tersebut tidak disebutkan lagi. Nabi Sulaiman pun tidak menyebutkan, atau memuji kehebatan sosok tersebut. Hingga kini identitas hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki ilmu dari Alkitab tersebut tetap menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi pemuda di dalam goa. Kisah ini diceritakan dalam hampir semua agama Samawi, namun menariknya tidak ada yang dapat memastikan siapa sebenarnya mereka yang disebut sebagai Ashabul Kahfi. Ini bahkan jumlah mereka pun hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahuinya. Dengan pasti Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kisah mereka secara detail dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Mereka melarikan diri demi mempertahankan iman mereka dari rezim yang kejam hingga akhirnya menemukan sebuah goa. Di tempat itu mereka berdoa dan kemudian tidur dalam goa tersebut. Setelah ratusan tahun berlalu mereka terbangun dan mengira bahwa mereka hanya tertidur sebentar saja. Sedangkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Nasrani berbeda pendapat mengenai jumlah mereka ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka, kecuali hanya sedikit saja. Sayyidina Ibnu Abbas cenderung pada pendapat bahwa jumlah mereka adalah 7 orang, dan yang kedelapannya adalah anjing mereka. Pendapat ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama. Lalu mengenai nama-nama mereka yang dituju, terdapat berbagai variasi pengucapannya. Lalu menurut Ibnu Hajar, tidak ada yang dapat dijadikan rujukan, karena nama-nama tersebut bukan dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan nama-nama mereka sebagai berikut: Masalminah, Tamlika, Martunus Birunus, Dominos. Dan nama anjing mereka adalah Hamron atau Kitmir. Namun kebenaran mengenai nama-nama tersebut masih diragukan, karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang lebih mengetahuinya. Lantas kapan mereka hidup? Para pemuda itu hidup pada saat rezim yang sangat keras dalam menentang agama-agama Samawi. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa pada zaman itu diperkirakan terjadi pada masa kekaisaran Romawi. Tepatnya ketika kaisar naik tahta, sekitar tahun 98 hingga 117. Pendapat lain mengatakan bahwa Raja Penis tersebut adalah Kaisar Adrianus, yang berkuasa setelah Kaisar Trojan. Lelaki pemberani di surat ya, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka, kecuali hanya sedikit saja. Sayyidina Ibnu Abbas cenderung pada pendapat bahwa jumlah mereka adalah 7 orang, dan yang kedelapannya adalah anjing mereka. Pendapat ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama. Lalu mengenai nama-nama mereka yang dituju, terdapat berbagai variasi pengucapannya. Lalu menurut Ibnu Hajar, tidak ada yang dapat dijadikan rujukan, karena nama-nama tersebut bukan dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan nama-nama mereka sebagai berikut: Masalminah, Tamlika, Martunus Birunus, Dominos. Dan nama anjing mereka adalah Hamron atau Kitmir. Namun kebenaran mengenai nama-nama tersebut masih diragukan, karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang lebih mengetahuinya. Lantas kapan mereka hidup? Para pemuda itu hidup pada saat rezim yang sangat keras dalam menentang agama-agama Samawi. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa pada zaman itu diperkirakan terjadi pada masa kekaisaran Romawi. Tepatnya ketika kaisar naik tahta, sekitar tahun 98 hingga 117. Pendapat lain mengatakan bahwa Raja Penis tersebut adalah Kaisar Adrianus, yang berkuasa setelah Kaisar Trojan. Lelaki pemberani di surat Yasin, dalam Al-Quran pada surat Yasin ayat ke-20. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan seseorang yang menyuruh kaumnya untuk mengikuti para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun nama maupun identitas sang penyuruh itu disamarkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, hai kaumku, ikutilah rasul-rasul itu. Kisah ini bermula ketika ada 3 utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang datang kepada suatu kaum, namun kaum tersebut mendustakan. Ketiganya Imam Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Ishaq bahwa ketiga utusan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut bernama Sodik, Saduk, dan Shalom.
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa utusan tersebut bernama Samun Yohana dan Bolus. Mereka mendatangi seorang raja di negeri bernama Antakya, yang berada di wilayah Turki. Sekarang mereka merupakan para dai yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalam untuk berdakwah kepada warga Antakya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Warga Antakya saat itu dipimpin oleh seorang raja bernama Antikos yang menyembah patung, namun alih-alih menyambut seruan dakwah mereka, kaum tersebut justru mengancam para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam kondisi tersebut, seorang lelaki misterius dari ujung kota datang dan membela ketiganya. Beberapa riwayat mengatakan bahwa lelaki tersebut bernama Habib al-Najwa. Menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub Habib al-Nazar, berusaha menolong ketiga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari ancaman penyiksaan dan pembunuhan, dia menasehati kaumnya agar mengikuti ajakan dakwah para nabi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengikut Fir'aun, pembela Nabi Musa alaihissalam, sosok misterius dalam Al-Quran. Berikutnya ialah seorang pengikut Fir'aun yang justru membela Nabi Musa, dikisahkan ketika bertentangan antara Fir'aun dan Nabi Musa. Sedang mencapai puncaknya Fir'aun, melontarkan ide untuk membunuh Nabi Musa. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, "Biarkanlah aku membunuhnya." Di tengah rencana jahat tersebut, lalu muncullah sosok di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang selama ini menyembunyikan imannya. Laki-laki itu merasa perlu menampakkan jati dirinya demi mencegah terjadinya rencana jahat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam peran penting laki-laki ini dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seorang laki-laki yang beriman di antara ikut Fir'aun yang justru membela Nabi Musa, dikisahkan ketika bertentangan antara Fir'aun dan Nabi Musa. Sedang mencapai puncaknya Fir'aun, melontarkan ide untuk membunuh Nabi Musa. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, "Biarkanlah aku membunuhnya." Di tengah rencana jahat tersebut, lalu muncullah sosok di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang selama ini menyembunyikan imannya. Laki-laki itu merasa perlu menampakkan jati dirinya demi mencegah terjadinya rencana jahat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam peran penting laki-laki ini dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu? Jika ia seorang pendusta maka dialah menanggung dosa-dosanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkan kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas, lagi pendusta." Al-Quran Surat Ghafir ayat 28. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menurut riwayat yang masyhur, laki-laki mukmin dalam surat Ghafir tersebut adalah seorang bangsa Mesir dari keluarga Fir'aun yang bernama Asadi. Seorang ulama tafsir mengatakan bahwa dia adalah saudara sepupu Fir'aun yang membelot dari Fir'aun dan bergabung bersama Nabi Musa alaihissalam. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir, sedangkan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan bahwa laki-laki ini menyembunyikan imannya dari mata bangsawan Mesir. Dia tidak menamparkannya, kecuali pada hari itu, yaitu ketika Fir'aun mengatakan, "Biarkanlah aku membunuh Musa." Laki-laki tersebut menjadi marah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jihad yang par. Laki-laki mukmin dalam surat Ghafir tersebut adalah seorang bangsa Mesir dari keluarga Fir'aun yang bernama Asadi. Seorang ulama tafsir mengatakan bahwa dia adalah saudara sepupu Fir'aun yang membelot dari Fir'aun dan bergabung bersama Nabi Musa alaihissalam. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir, sedangkan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan bahwa laki-laki ini menyembunyikan imannya dari mata bangsawan Mesir. Dia tidak menamparkannya, kecuali pada hari itu, yaitu ketika Fir'aun mengatakan, "Biarkanlah aku membunuh Musa." Laki-laki tersebut menjadi marah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jihad yang paling utama adalah mengutarakan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Saudaraku yang beriman, Al-Quran menyimpan mutiara yang terpendam, yang tidak terbatas. Ayat-ayatnya mengandung makna yang sangat mendalam bagi orang-orang yang ingin memahaminya. Salah satunya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembunyikan nama-nama sejumlah tokoh-tokoh besar, seolah-olah ingin menunjukkan kepada kita
bahwa amal-amal mereka tetap tercatat dan tidak pernah hilang. Meski sejarah tak akan pernah tahu persisnya, nama-nama mereka dengan cara itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan contoh dalam hal keikhlasan kita, tidak perlu mencari ketenaran, kesombongan atau pengakuan. Saat melakukan perbuatan baik, meski kelima sosok tersebut tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, namun hal tersebut tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran akan tetapi, justru malah membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani oleh umat Islam, sebab dengan kisah kemistrian lima sosok tersebut, keimanan dan kecintaan kita seharusnya menjadi semakin bertambah jika kita membenarkannya. Dan begitu pula sebaliknya keimanan bisa menurun dan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada di antara kita yang meragukannya, sebagaimana orang kafir yang meragukan kitab suci Al-Quran. Wallahu alam. Terima kasih yang sudah menonton, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga setelah menonton video ini bisa membuat keimanan kita semakin kuat, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.